Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera juga untuk yang mengikuti secara online. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tema saya hari ini adalah balancing our life through God's grace. Menyeimbangkan hidup kita melalui kasih karunia Allah. Jadi ada dua kata penting di situ, yaitu menyeimbangkan hidup kita, tapi juga melalui kasih karunia Allah. Dan saya ingin memulai dengan menceritakan salah satu pengalaman saya. Saya kan sering diundang retreat di berbagai tempat, dan salah satu yang paling berkesan untuk saya adalah ketika ada sebuah permainan dan saya ikut di dalam permainan itu. Permainannya sederhana sekali. Dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu tiap kelompok itu diberi secangkir plastik itu, ada plastik, cangkir dari plastik, lalu diisi air. Lalu setiap orang itu diberi benang. Pernah mainan itu enggak ya? Belum pernah ya? Nanti dicoba ya, terutama yang rumahnya terlalu rapi, coba permainan ini. Pasti kacau semuanya, tumpah-tumpah. Nah, caranya itu adalah setiap kelompok, setiap orang itu diberi tali, dan lalu talinya dililitkan di gelas itu, di cangkir plastik itu. Jadi masing-masing pegang. Saya pegang sini, teman saya sana pegang satunya, ini dengan ini, begitu seterusnya. Harus genap gitu. Sebab kalau enggak genap, yang satu berarti tugasnya untuk berdoa bagi timnya. Karena itu harus genap kan, supaya apa? Menjaga keseimbangan. Dan semua orang itu harus pegang sambil berjalan membawa cangkir plastik itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nanti yang paling bisa mempertahankan jumlah airnya, itulah yang menang. Saya pikir aturannya cukup sederhana, mudah untuk dilakukan. Kan begitu kan? Di sininya kan gampang lah, cuma gitu aja. Siapa takut gitu. Ternyata setelah dijalani ya, sangat jarang yang sampai ke sana airnya masih sisa separuh. Kenapa? Karena ternyata menyeimbangkan hidup, menyeimbangkan cangkir itu enggak mudah memang. Kadangkala kita merasa kayak, wah mau jatuh, perlu ditarik ke sini. Pada waktu kita tarik, terlalu tarik. Lalu jatuh ke sini, sana juga mulai melihat gitu, ditarik ke sana lagi. Akhirnya banyak yang tumpah, cangkirnya rusak. Menyeimbangkan cangkir ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Dan saya percaya menyeimbangkan hidup juga sama. Kita ini bermasalah karena hidup kita tidak seimbang. Saya ambil satu contoh saja, misalnya orang tua mencintai anak, bagus enggak? Mau merawat anak dengan baik, bagus enggak? Ingin anaknya baik-baik saja, bagus enggak? Bagus ya kan? Tapi kalau tidak seimbang, nanti orang tua itu terlalu overprotective terhadap anak. Anak mau apa-apa, tidak boleh sama orang tuanya. Bahkan saya pernah ketemu satu orang, anaknya itu sudah usianya 25 tahun, perempuan. Itu kalau kemana-mana, harus fit call dan harus nunjukin seluruh ruangannya, dia ada di mana, bersama dengan siapa. Sampai saya beritahu, kenapa kamu nggak belikan kamera GoPro sekalian di sini? Supaya nanti tiap kali anakmu pergi noleh, selalu kamu bisa tahu siapa yang dilihat oleh anakmu. Saya bilang, kalau kamu terlalu protek anakmu seperti itu, tidak heran anakmu akan semakin liar. Kenapa? Karena tidak dipercaya. Tapi seandainya nih, orang tua terlalu permisif, over permisif. Mah, mau pergi? Oh iya, nggak perlu buru-buru pulang. Pulangnya minggu depan, kok kesusu sih gitu kan ya, bulan depan aja gitu kan. Saya juga yakin anak saudara pasti jadi orang yang rusak gitu kan. Jadi bagaimana kita menjaga keseimbangan? Ada orang yang makan itu dijaga bener. Saya baru ketemu sama satu orang, jaga makan luar biasa, jaga olahraga luar biasa. Menurut saya malah berlebihan sih. Jadi tiap kali makan sama dia itu, saya tuh nggak bisa tenang kalau makan sama dia. Bayangkan ya, ini makan, dia diskusi tentang kesehatan. Topik yang paling tidak boleh dibahas pada saat makan enak adalah dua. Satu tentang kesehatan, tentang diet, pola makan dan sebagainya. Yang kedua adalah tentang misionaris yang ada di pedalaman gitu kan. Itu biasa tuh beberapa orang ya, saya diajak makan enak gitu kan ya. Terus setelah itu diskusinya tentang diet gitu kan. Makanya banyak orang tanya, Pak Yakub bagaimana hasil ceknya? Wah puji Tuhan hasil cek terakhir saya bagus, saya bilang gitu. Wah gitu, oh bagus ya, nggak ada masalah, puji Tuhan nggak ada masalah.
Padahal itu hasil cek 6 tahun yang lalu. Saya biarin aja, wong dia tanyanya terakhir kok ya. Bukan tahun ini ya kan. Terus ada teman saya mau doa gini, Tuhan kami berdoa untuk para misionaris yang tidak bisa makan, yang kekurangan dan sebagainya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka supaya mereka bisa makan seperti kami di tempat ini gitu. Masa tega saudara makan dengan lahap? Sambil ingat teman-teman saudara misionaris di pedalaman makannya aja susah gitu kan ya. Makanya ada 2 topik itu yang harus dihindari. Nah teman saya ini jaga banget makanannya saudara. Tapi ternyata mungkin karena terlalu menjaga sehingga dia bisa defisiensi, kekurangan di tempat yang lain gitu. Ada orang yang berkata begini, ya pokoknya saya ya makan nggak pakai daging, nggak pakai lemak. Cuma tempe saja supaya sehat. Enggak juga loh. Teman saya tiap hari makan tempe, tekanan darahnya tinggi deh. Senin tempe, Selasa tempe, Rabu tempe, Kamis tempe, Sabtu wah gebrak meja dia. Tempe terus, tempe terus. Kapan makan daging gitu, tekanan darahnya naik. Bahkan ada teman saya ya saudara ya, asam uratnya itu tinggi walaupun menghindari kacang, menghindari mente, menghindari macam-macam, asam uratnya itu tetap tinggi saudara. Padahal sudah dihindari semua gitu kan. Terus bingung, kok bisa menghindari semuanya itu kok tetap asam uratnya tinggi. Ternyata dia tiap kali ngajak ngomong sama istrinya dikacangin. Untuk yang tahu-tahu saja ya Bapak Ibu ya. Untuk yang tahu-tahu saja. Jadi intinya adalah kita ini harus menjaga keseimbangan di dalam hidup kita gitu loh saudara. Di dalam segala sesuatu. Nah sekarang saya akan mengajarkan kita balancing our life through God's grace. Melalui anugerah Allah. Dan saya ingin memulai dengan sebuah gurauan yang receh. Yang dikenal dengan nama dad jokes ya. Ini guruan bapak-bapak. Why does the bicycle fall? Mengapa sepeda itu jatuh? Because it's too tired. Ini diplesetkan harusnya because it's two tires. Karena ini memiliki 2 roda. Tapi diplesetkan because it's too tired. Karena ini terlalu lelah. Nah saya tahu orang Indonesia tidak suka guruan yang semacam ini. Makanya saya menampilkan ini sebetulnya bukan supaya saudara tertawa. Karena bukan ini yang penting. Yang paling penting adalah pertanyaannya, bukan jawabannya. Mengapa orang naik sepeda itu bisa jatuh? Orang naik sepeda bisa jatuh, kemungkinannya cuma 2. Pertama, dia berhenti mengayuh. Begitu kita berhenti mengayuh, kita jatuh. Yang kedua adalah kalau kita terus mengayuh, itu jatuh. Nggak percaya, coba aja mengayuh dari Surabaya ke Jakarta. Saya yakin di Solo jatuh, saudara. Hidup itu perlu keseimbangan, perlu keseimbangan. Namanya naik sepeda itu kadangkala kita harus berhenti mengayuh, kadangkala harus terus mengayuh. Hidup itu seperti sepeda, harus terus dijalani, tapi nggak boleh kita berhenti karena berhenti mesti jatuh. Kalau terus nggak tahu kapan berhenti, juga kita akan jatuh. Hidup perlu keseimbangan. Dan inilah yang saya pelajari bertahun-tahun saudara. Kita seringkali merasa mudah lelah, hidup kita tersabik-cabik karena kita tidak bisa manage ketegangan-ketegangan yang ada di dalam hidup kita. Kita ini tidak suka merengkuh ketegangan-ketegangan di dalam hidup kita. Padahal sebetulnya ketegangan-ketegangan itu penting. Yang penting adalah kita tahu seberapa jauh kita narik, seberapa jauh yang di sana juga kita tarik. Keseimbangan itu kuncinya. Saya ingin mengajak kita membaca saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Dalam bagian ini Paulus sebetulnya sedang memberi bukti tentang kebangkitan Yesus. Dan dia di ayat-ayat di atasnya memberitahu kebangkitan Yesus buktinya apa? 1 dari kitab suci. Kematian dan kebangkitan Yesus dibuktikan dari kitab suci. Perjanjian lama menubuatkan, Yesus menggenapi.
Lalu bagaimana kita membuktikan kebangkitan Yesus? Yaitu dari saksi-saksi mata. Paulus bicara tentang ratusan orang yang melihat kebangkitan Yesus. Yang terakhir, bukti Yesus bangkit adalah perubahan hidup Paulus sendiri. Nah, di dalam konteks perubahan hidup Paulus inilah the power of the resurrection, kuasa dari kebangkitan, Paulus memberitahukan kepada kita hidupnya dia. Inilah hidup Paulus sebelum kebangkitan Yesus dan sesudah kebangkitan Yesus. Dan sekarang Paulus mengajak kita untuk melihat balik seluruh hidupnya dan melihat ada satu kata yang muncul terus-menerus di dalam hidup Paulus. Yaitu kata apa? Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Kata the grace of God selalu muncul berkali-kali. Dan saya yakin kalau saudara tidak memahami kasih karunia Allah di dalam hidup saudara, maka hidup saudara tidak akan pernah menjadi hidup yang utuh. Dari dulu saya selalu punya prinsip begini. Everything is grace, grace is everywhere. Setiap hal itu sebetulnya anugerah, dan anugerah itu ada di mana-mana. Cuma kita biasanya mendefinisikan sendiri anugerah Allah itu apa. Contoh misalnya, bisa nggak kematian itu anugerah? Biasanya kita berpikir kesembuhan yang anugerah Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya dapat anugerah Tuhan. Saya sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Oh, anugerah Tuhan. Saya nggak pernah lihat ya, ada orang sakit terus mati dia saksi. Puji Tuhan saudara, saya mati. Ini anugerah Tuhan gitu kan. Karena sudah mati nggak mungkin bisa bersaksi. Tapi maksud saya poinnya adalah begini saudara. Kita ini kadangkala memilih-milih mana anugerah, mana bukan. Nah, pada saat kita memilih mana anugerah, mana bukan, maka saya yakin yang kita namakan anugerah selalu yang menyenangkan hati kita. Benar atau betul? Umur panjang, anugerah. Mati muda, anugerah ya. Anugerah ya. Oke, padahal masih pertengahan bulan ya ini ya. Biasanya kalau ngomong mati muda anugerah itu biasanya kalau pas tanggal tua ya. Ini masih pertengahan ya gitu. Jadi kita ini kadang-kala memilih sendiri. Yang namanya anugerah itu yang menyenangkan kita. Yang namanya anugerah menyenangkan kita. Contoh ya misalnya gini. Ada orang pernikahannya bahagia, romantis. Anugerah enggak? Ada orang yang dapat suami ngomongnya itu ketus. Dikit-dikit itu ngegas. Makanya di rumah itu jarang ngisi LPG, kok ada terus LPG-nya. Udah 3 tahun ini kan ya, kok ada gasnya terus gitu. Karena tiap kali mau masak nyari gara-gara sama suaminya. Suaminya ngegas, keluar deh apinya gitu kan ya. Tapi ternyata kita jadi orang yang lebih sabar. Yang lebih mengasihi orang lain. Ini anugerah gak sih? Tapi kita biasanya gak bisa melihat itu. Karena kita cuma berpikir pada satu sisi saja. Namanya anugerah selalu bentuknya ini semuanya. Padahal tidak. Saya bersyukur ya. Hidup saya ini ada banyak keberhasilan. Tapi jujur, yang paling saya syukuri adalah kegagalan-kegagalannya. Kenapa? Karena melalui kegagalan-kegagalan itu, Tuhan mengikis kesombongan di dalam diri saya. Salah satu dosa saya yang dulu sekali mengganggu saya, itu adalah kesombongan. Saya ini jadi orang yang sangat sombong. Saking sombongnya saya paling gak tahan ada orang lain lebih sombong dari saya. Oh sombong itu salah, tapi saya gak boleh kalah sama orang itu gitu kan. Harus lebih sombong, makanya orang yang paling saya benci itu orang sombong. Padahal saya sendiri sombong gitu kan. Tapi saya bersyukur saudara, saya itu dilatih Tuhan dengan kegagalan-kegagalan. Maka saya suka cerita ke orang. Peristiwa-peristiwa yang saya syukuri dalam hidup saya adalah kegagalan-kegagalan saya. Saya ini dulu belajar apapun tuh dengan cepat. Sampai orang-orang tuh kadang ngelihat ke saya, kamu tuh everything comes naturally to you. Saya mau belajar apa? Saya cuma butuh seminggu, 2 minggu pasti bisa. Bahkan bidang yang saya tidak kuasai sama sekali, saya pasti langsung bisa. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa. Pokoknya lihat sesuatu, tahu-tahu bisa gitu aja. Anugerah Tuhan ya untuk saya. Tapi karena saya tidak menghargai anugerah Tuhan itu, maka saya menciptakan berhala di dalam diri saya yang saya kasih makan terus, yaitu kesombongan ini. Kan kalau menurut Timothy Keller berkata begini, berhala itu apa sih? Berhala itu adalah menjadikan yang baik menjadi ultimat. Menjadikan yang baik menjadi ultimat. Berkat Tuhan baik enggak? Baik, kalau dijadikan ultimat lebih penting dari Tuhan, namanya berhala. Talenta baik enggak?
Baik dari Tuhan. Kalau dijadikan ultimat, yang paling penting talenta kita menyombongkan diri jadi berhala. Makanya kita perlu untuk mendefinisikan kasih karunia Allah itu apa. Di banyak gereja kasih karunia Allah selalu bentuknya itu kesenangan-kesenangan. Kalau miskin dapat kasih karunia Allah berarti kaya. Kalau sakit dapat kasih karunia Allah berarti sembuh, ya kan? Kalau gagal dapat kasih karunia Allah berarti berhasil, sukses gitu kan. Kalau punya istri cerewet dapat kasih karunia Allah berarti bingung sekarang. Jawabnya bagaimana ya gitu kan ya. Gitu, membuat istri diam gitu kan. Itu ada seorang presiden Kristen di negaranya, dia itu malam-malam doa dia karena dia itu khawatir banget. Minggu depan ini ada pertemuan seluruh presiden di semua negara. Dan jalan tol yang menghubungkan tiap kota di negaranya dia itu belum siap semua. Lalu dia doa nangis. Dan Tuhan tanya sama presiden ini, kamu mau minta apa? Terus presidennya bilang, aku kepengen dalam seminggu ini semua jalan tol yang menghubungkan semua kota di negaraku sudah selesai. Kalau enggak aku malu dengan tamu-tamu dari berbagai negara itu. Terus Tuhan jawab, wah gila kamu seminggu. Itu panjangnya 100 km di tiap kota. Mana bisa seminggu? Enggak mungkin. Permintaan yang lain aja. Kemudian presidennya bilang, ya sudah aku minta yang kedua. Supaya aku bisa memahami istriku. Lalu Tuhan jawab, jalan tolnya enggak kurang panjang. Aku bisa selesaikan nih dalam 1 hari gitu. Enggak ngerti ya ibu maksudnya ya. Karena lebih mudah membuat jalan tol yang begitu daripada membuat suami paham istri. Ngerti gak sih? Susah banget. Istri itu selalu berharap, yo ngerti yo dewek. Ngerti yo dewek. Dia lupa suaminya IP-nya loh 1, 2. Pelajaran aja susah ngerti, apalagi perasaan istri. Bener gak sih? Seringkali suami itu gagal memahami istri karena suaminya kurang perhatian dan istrinya kurang menjelaskan. Berharap suaminya jadi dukun, telepati, bisa ngerti sendiri. Enggak lah. Dan kadang-kala suami enggak bisa memahami istri karena enggak bisa menghargai kodratnya perempuan. Perempuan itu memang ada kodratnya, saudara. Jangankan ya perempuan. Coba saya tanya yang bisa jawab pintar. Google itu laki-laki atau perempuan? Google. Perempuan. Google itu perempuan, sungguhan. Mbah Google itu perempuan. Kenapa kok saya yakin perempuan? Tiap kali saya tuh belum menyelesaikan satu kalimat, dia sudah punya usulan-usulan, kalimatnya panjang. Saya baru nulis reform keluar, reform isodus menyunyiti gitu kan ya. Jadi saya belum sempat menyelesaikan kalimat saya, sama Google udah diselesaikan semua. Maka saya yakin pasti perempuan dia. Untuk yang paham-paham saja ya. Jadi hari ini tersiksa dengan guruan saya semua ya. Ada beberapa jemaat saya itu sampai protes, Pak, kalau berguru dijelasin Pak, lucunya di mana? Semua tertawa, saya nggak paham soalnya katanya gitu. Saya sampai rumah baru tanya anak saya, tadi kok semua ketawa kenapa? Dijelasin saya ketawa-ketawa terus sampai minggu depan Pak katanya gitu. Nah nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Iya nggak apa-apa, humor itu penting. Nggak lucu pun juga sebetulnya penting ya. Oke, di dalam bagian ini kita akan melihat 3 keseimbangan yang harus kita miliki supaya hidup kita itu benar-benar bisa celebrating the grace of God. Kita harus melihat anugerah Tuhan yang menjaga keseimbangan di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, antara dulu dan sekarang. Paulus berkata begini, aku telah menganiaya jemaat, berarti masa lalu nih, aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus tidak lupa masa lalunya loh. Dia tahu siapa dia. Beberapa orang kan dengan alasan Filipi pasal 3, Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Gitu. Pada waktu tahun baru, ditagih hutang, langsung dibacakan Filipi 3. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Sekarang aku adalah ciptaan yang baru yang tanpa hutang tahun lalu gitu kan. Enggak sih. Paulus pada waktu di Filipi pasal 3 pun ketika dia mengatakan aku melupakan yang ada di belakangku, Paulus bisa cerita kok di ayat-ayat di atasnya. Dia itu orang Ibrani, disunat hari ke-8, dia orang Farisi dan sebagainya. Jadi melupakan di sana bukan berarti tidak mengingat loh Bapak Ibu. Ketika Allah melupakan dosa-dosa kita, itu bukan berarti Allah lupa. Karena Allah nggak mungkin lupa dong. Melupakan bukan dalam arti begitu. Nah Paulus mengingat masa lalunya, boleh. Mengingat masa lalu boleh nggak?
Boleh. Beberapa orang itu kan dikasih nasihat gini, sudahlah lupakan masa lalumu. Ini nasihat yang tidak masuk akal. Karena kalau peristiwa itu menyakitkan, tidak mungkin kita lupa. Di sini ada yang pernah lupa mantannya yang menyakiti? Kalau menyakiti, pasti kita ingat terus. Kecuali dalam kasus saya yang menyakiti. Biasanya mudah lupa saya. Enggak ya, tidak. Sebelum saya menikah, saya ngomong sama istri saya, boleh enggak aku pulang ke kotaku? Untuk apa? Gitu. Aku mau minta maaf kepada semua mantanku. Gitu. Istri saya bilang, ya sudah, jangan lama-lama ya. Boleh ya, pokoknya aku pulang 2 hari aja. Gitu. Jadi saya datangi tuh mantan saya gitu kan. Kurang lebih ada dua. Enggak, saya datangi mantan-mantan saya lah saudara. Terus saya datangi, saya minta maaf. Beberapa tuh sampai bingung. Loh kamu kok masih ingat sih gitu. Aku loh sudah melupakan, aku sudah mengampuni kamu kok. Saya bilang, ya aku tahu kamu baik, kamu mengampuni aku. Tapi aku merasa perlu untuk minta maaf kepada kamu. Daripada itu mengganggu saya seumur hidup saya. Jadi saya minta maaf semua gitu. Terus saya pulang gitu, terus saya laporan sama istri saya, udah beres semua sama mantan, wah gitu. Istri saya tanya, ada yang kepengen balik sama kamu nggak? Nggak ada. Aku yang kepengen balik ada. Tenang aja gitu kan. Saya ingat kok masa lalu. Dan saudara pasti juga tahu masa lalu saudara. Masa lalu bukan untuk dilupakan. Salah satu nasihat yang paling tidak masuk akal adalah lupakan masa lalu. Itu paling nggak masuk akal. Bagaimana kita bisa lupa peristiwa-peristiwa yang melukai kita? Tapi kalau kita terus-menerus hidup di masa lalu, nah itu yang salah, nggak ada keseimbangan. Paulus mengingat masa lalu, tapi dia sekarang membandingkan kasih karunia Allah bekerja di dalam hidupnya. Sekarang dia jadi orang yang berbeda gitu loh saudara. Masa laluku begini, aku dulu begini, nggak apa-apa. Tapi sekarang aku sudah berubah. Nah saya bersyukur saudara, tiap kali saya ketemu sama kakak kelas saya, teman dulu saya sekolah S1, beberapa itu sampai komentar gini, aku nggak nyangka loh ya, kamu jadi orang seperti sekarang katanya. Dulu aku tuh berpikir Tuhan nggak mungkin bisa pakai kamu, karena saya ini diantara semua yang lulus, saya ini paling nakal. Berkelahi sama kakak kelas lah, sama dosen itu saya mau pukul sampai dipisah teman-teman, saudara. Bahkan mejanya rektor itu saya dorong, rektor saya sampai mundur-mundur gitu kan, saudara. Saya nggak suka sama dosen, saya datangi hidungnya saya ginikan. Nakal ini, saudara. Makanya saya bisa memahami kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya itu gitu. Saya dipraktekkan di beberapa gereja, berkelahi sama mahasiswa praktek yang lain. Aneh pokoknya saya ini. Saya diskorsing 1 tahun apa semua dikeluarkan dari kelas 5 kali loh saudara saya ini. Gara-gara macam-macam lah pokoknya. Saya melihat hidup saya ini nggak pantas lulus. Apalagi jadi hamba Tuhan. Tapi saya melihat ada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang merengkuh masa lalu saya dan anugerah yang sama yang mengubahkan saya menjadi seperti sekarang. Banyak orang gak bisa move on dari masa lalu, keliru. Gak bisa move on, sakit, selalu ngingetnya masa lalu terus. Bahkan barusan saya mendengar ada 1 orang yang peristiwanya sudah terjadi 10 tahun yang lalu masih menceritakan peristiwa yang sama dengan rasa sakit yang sama. Padahal tiap hari ke gereja. Tiap hari saudara mendengarkan firman Tuhan katanya, membaca Alkitab terus menerus bolak-balik Kejadian Wahyu. Tapi tiap kali bicara selalu kepahitan yang terjadi 10 tahun lalu dibawa terus menerus. Kalau saudara ingat disakiti wajar, kita semua pasti akan ingat. Tapi kalau saudara terus menerus merasa disakiti sampai sekarang, itu tidak wajar. Berarti saudara nggak bisa move on dari masa lalu. Atau ada orang yang saya pernah ketemu melakukan kesalahan yang menurut dia fatal di masa lalu. Terus dia nggak bisa mengampuni dirinya. Ketemu selalu ngomongannya adalah seandainya dulu ya aku begini. Tidak mungkin sekarang aku begini. Ada bahkan seorang hamba Tuhan saudara yang menyesal tiap kali ketemu saya selalu membicarakan hal yang sama. Yaitu anaknya itu mau perayaan kelulusan. Dan dia izinkan. Setelah perayaan meninggal dunia kecelakaan. Tiap kali ketemu dia bilang, seandainya aku nggak izinkan, anakku pasti masih ada. Seandainya aku nggak izinkan, anakku pasti ada. Bahkan tiap kali saya bincang apapun dengan dia ya, saya misalnya ngomong gini, hebat loh, pemuda itu bagus loh, gini-gini. Oh, anak saya yang mati itu Pak.
waduh lebih pinter daripada dia. Nanti saya ngomong lagi, wah ini bagus loh, di gereja ini ada ini. Wah dulu waktu anak saya masih ada Pak, lebih bagus. Jadi saudara ngomong apapun kaitannya sama anaknya. Saudara mau ngomong, wah aku seneng nih tempe ini enak. Oh ya itu juga kesukaan anakku. Terus gitu. Nggak bisa lepas dari masa lalu. Paulus tidak melupakan masa lalu. Tapi dia melihatnya dari perspektif kasih karunia. Lensanya itu kasih karunia. Sehingga dia bisa lepas dari masa lalu. Kalau boleh saya kasih nasihat begini saudara. Masa lalu bukan untuk ditangisi. Tetapi dipelajari. Masa depan bukan untuk ditakuti. Tetapi diproyeksi. Masa lalu itu dipelajari. Bukan ditangisi. Bukan diratapi. Banyak orang hidupnya masa lalu terus, gak bisa move on, nangis terus. Ketika ditanya, apa yang kamu pelajari dari masa lalu? Nangis lagi, diminta jawaban nangis lagi. Harusnya ketika saudara melihat masa lalu, saudara itu belajar apa dari itu? Saya berapa kali berkata begini, kalau kita berada dalam keadaan yang buruk, dan kita tidak keluar sebagai pribadi yang lebih baik, keadaan kita benar-benar buruk. Saya ulang sekali lagi, kalau kita berada dalam keadaan yang buruk, dan kita tidak keluar sebagai pribadi yang lebih baik, keadaan kita benar-benar buruk. Masa lalu saya buruk, tapi saya tidak mau menangisi masa lalu saya. Saya belajar apa dari masa lalu saya? Masa lalu bukan untuk ditangisi, tetapi untuk dipelajari. Sebaliknya, masa depan kita bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diproyeksi. Kita ini kan seringkali bingung dengan masa depan. Beberapa orang kan bingung, kalau guruan saya itu, kita ini seringkali mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, nggak usah dikhawatirkan. Saya berapa kali ditanya, Pak, saya ini takut tua loh Pak. Ngapain takut tua? Semua kita loh pasti tua. Nggak usah bingung, semua kita pasti tua. Saya nanti khawatir nggak bisa cantik Pak. Loh kita semua loh pasti wajahnya jelek kalau sudah tua. Saudara mau pasang benang kayak apapun, saudara mau permak kayak apapun, saudara ya, wajah bisa, leher nggak bisa, saudara. Wajahnya, wah ini hasil salon. Begitu lihat lehernya, udah perlu disetrika, ngerti nggak? Banyak orang bingung, Pak, leher saya udah mulai keriput-keriput loh, Pak. Saya nggak percaya diri, Pak, gitu. Leher keriput kok membuat nggak percaya diri? Semua orang pasti lehernya keriput. Kalau mau nggak keriput gampang, ambil lakban ditarik dari belakang gini loh saudara. Pokoknya lurusin, setelah itu kasih lakban di sini. Yang penting kuncinya jangan ngomong aja. Begitu ngomong kan suaranya kan jadi treble-nya kuat banget gitu kan. Bingung banget gitu. Kita tuh mengkhawatirkan sesuatu yang pasti terjadi. Saya takut tua loh Pak, nggak usah takut, pasti kita tua, pasti tua. Untuk apa sih kita takut? Ada yang bilang gini, Pak, saya takut mati Pak. Loh kenapa takut mati? Kita semua kan pasti mati. Ya nanti saya mati itu bagaimana ya Pak ya? Loh mati itu nggak perlu latihan. Langsung gladi bersih kok kita nanti, langsung. Ngapain bingung? Saya kadang-kadang bingung ya. Banyak orang itu yang kadang-kadang tuh nggak bisa berdamai dengan masa lalu, tapi juga nggak bisa merengkuh masa depan gitu loh saudara. Takut terus dengan masa depan. Jangan, masa depan itu diproyeksikan aja. Oh masa depan, the worst case-nya apa? Situasi terburuknya apa? Ya udah, kita mempersiapkan diri untuk yang terburuk itu. Misalnya saya memikirkan, wah nanti kalau sakit-sakitan bagaimana? Wah ya pastilah ya. Di antara 1000 orang loh, yang mati dengan tenang tanpa sakit itu cuma berapa orang coba? Ya pastilah kita nanti akan sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Saya mulai mikir, wah seandainya itu terjadi bagaimana? Ya udah mulai persiapan, nyiapin duit, nabung, ikut asuransi kesehatan supaya tidak mengganggu anak-anak. Bahkan saya sama istri saya diskusi, nanti kita lebih baik di panti jompo aja kali ya, supaya kita tidak ngerepotin anak gitu. Nanti soalnya kalau anak yang rawat kita apa segala macam, nanti menyusahin mereka lah. Udah cukup lah mereka mengasihi kita selama kita sehat-sehat ini. Biar nanti waktu kita tua, panti jompo. Maka saya panggil 2 anak saya. Nanti papa mama kalau tua, kalian taruh di panti jompo aja ya. Terus saya kasih tahu,
fasilitas yang harus ada di panti jomponya apa? Sauna, gym gitu kan ya, treadmill apa semua, lapangan basket dan sebagainya. Saya kasih tahu, kalau menemukan yang kayak gini taruh papa di panti jompo. Enggak ya, enggak sungguhan. Saya sudah ngomong sama anak-anak saya, enggak apa-apa. Jadi orang tua itu pasti dilupakan anak enggak sih? Enggak peduli anak perhatian seperti apapun. Orang tua pasti akan dilupakan oleh anak. Makanya kan ada orang bilang begini, kasih 1 mama cukup untuk 10 anak. Kasih 10 anak gak pernah cukup untuk 1 mama. Apalagi papa, ngerti gak sih? Gak apa-apa, anak itu suatu ketika pasti akan melupakan kita. Jangan berharap anak akan ingat kita terus. Bahkan ketika orang tua mati, anak nangis paling cuma seminggu, ngerti gak sih? Setelah itu dia lupa sudah dengan semuanya. Lah memang itulah hidup kita. Makanya yang paling penting adalah hidup kita ini berdampak enggak untuk anak-anak kita. Kita sudah melakukan yang terbaik enggak selama kita hidup ini. Jangan khawatir tentang masa depan, saudara. Masa depan itu diproyeksi aja. Saya juga gitu kok sama istri saya ngomong. Kan aku nggak mungkin bisa pelayanan kemana-mana sampai umur 70, 75 lah. Nggak mungkin lah gitu. Apalagi kalau di Indonesia itu kan, wah mau naik pesawat, wah silahkan masuk Galbarata. Wah itu kan, wah keren gitu. Begitu masuk, suruh turun lewat tangga ya kan. Karena nggak nyambung sama pesawat kan gitu. Beberapa maskapai gitu ya. Tahu ya maskapai yang mana-mana ya. Itu kalau namanya di PHP ini ya kayak gitu, saudara. Pertama saya seneng nih, wah masuk Galbarata ini gitu kan ya. Bawa gini, setelah itu silakan turun tangga ya kan. Setelah turun tangga naik bis lagi kan gitu kan, pergi ke tempat lain gitu kan. Apa enggak emosi coba, saudara? Dikasih harapan palsu gitu kan. Ya saya bilang, enggak mungkin lah saya sampai umur 75 tahun keliling kemana-mana gitu. Maka saya sudah nyiapin, nanti beli tanah di pedesaan, di Boyolali sama kerbau sama sawah, naik di atas kerbau, main seruling gitu kan. Gak usah khawatir lah, masa depan diproyeksi aja ya kan. Terlepas dari saudara jadi naik kerbau atau naik harimau, diproyeksi aja saudara. Nah ini dia prinsip hidup saya saudara. Masa lalu tidak dapat diubah, tetapi dapat ditebus. Masa lalu tidak dapat diubah, tetapi dapat ditebus. Masa depan tidak dapat dipastikan, tetapi dapat disiapkan. You cannot change the past, but you can redeem it. Saya tahu, saya nggak bisa mengubah masa lalu saya. Saya dikenal sebagai orang yang nakal, sebagai orang yang keras, sebagai orang yang sombong, dengan semua label yang negatif. Saya nggak bisa mengubah itu, karena saya sudah melakukan kesalahannya. Tapi saya bisa menebusnya, yaitu apa? Dengan menjadi kebalikannya. Sehingga orang-orang yang mengenal saya di masa lalu, melihat saya sekarang, mereka berkata, kamu sudah berubah. Mereka melihat kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hidup saya. Enggak apa-apa, masa lalu enggak usah ditangisi. Kita enggak bisa ngubah. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang keliru di masa lalu, udah ditebus saja dengan cara yang baik. Ada beberapa orang kan nyesel, orang tuanya meninggal dia belum melakukan yang terbaik. Tapi saudara enggak bisa ngubah masa lalu, enggak bisa membangkitkan orang tuamu lagi. Nggak bisa membuat saudara jadi muda lagi dan melakukan semua yang ingin dilakukan. Nggak bisa. Tapi kita bisa menebusnya. Menebusnya dengan cara apa? Dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Mengasihi mungkin salah satu orang tua yang masih ada. Semuanya kita itu bisa tebus. Tetapi tidak semuanya kita bisa ubah. Masa lalu pasti nggak bisa kita ubah. Kita cuma bisa menebus. Masa depan saudara tidak bisa dipastikan. Siapa kita? Kita nggak tahu. Makanya ada lagu I don't know who holds the future. Ya, I don't know about tomorrow. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa dia, he holds the future. Tuhan yang memegang masa depan kita. Tapi bukan berarti kita nggak menyiapkan diri saudara. Kita ini menyiapkan diri untuk masa depan kita. Jangan jadi orang Kristen yang pokoknya ya berharap sama Tuhan. Berserah, going with the flow. Ngikuti pimpinan Roh Kudus gitu kan. Aduh berapa kali saya ketemu hamba-hamba Tuhan dari gereja lain gitu saudara. Saya tanya, bagaimana pelayananmu? Ya stabil lah. Oh berapa jumlah jemaatmu? 40. Loh setahu saya 10 tahun lalu saya khotbah 40 orang. Sekarang 40 orang itu bukan stabil, itu namanya stagnan, mandek, nggak berkembang gitu kan. Terus saya tanya, terus planningmu ke depan seperti apa? Ya pokoknya ngikuti Roh Kudus saja. Ngikuti Roh Kudus saja. Saya sampai ngomong, kamu ngikuti Roh Kudus seperti daun kena air. Roh Kudusnya udah naik speedboat, udah ketinggalan jauh kamu.
Gak bisa, kita cuma berpikir going with the flow, ikuti aja pimpinan Roh Kudus. No, harus disiapin dari sekarang. Kita terutama yang masih muda-muda harus mulai berpikir, tahun sekian kita mau ngapain, tahun sekian kita mau ngapain, tahun sekian mau ngapain. Harus buat rencana, saudara. Harus buat rencana. Sekarang saudara umur 35 misalnya, buat rencana tahun depan saya umurnya 36. Nah itu direncanakan. Nggak usah kalau itu semua orang juga pasti gitu. Poin saya adalah apa sih yang akan kita capai di masa depan. Saya tahu semua nggak pasti. Tapi saya siapkan semuanya. Bahkan ketika saya jadi gembala sidang di Reform Exodus Community di gereja REK. Saya cuma ngomong gini. Saya nyoba 1 tahun ya. Tapi saya buatkan target 25 tahun. Jadi saya buatkan target sejak awal 25 tahun sampai 2030. Saya dulu kan part timer masihan 2005. Baru full time 2007. Saya sudah buatkan selama saya part timer mengiyakan pertama kali. Saya buatkan target 2030. 25 tahun. Tapi saya ngomong, jangan berharap saya ada di gereja ini terus-menerus. Karena saya hanya mengikuti tiang awan, tiang api. Kalau Tuhan pimpin saya ke tempat lain, saya pasti pergi ke tempat lain. Tapi poin saya adalah begini, saudara. Kita ini harus membuat persiapan-persiapan. Kalau memang kita sudah membuat persiapan dan ternyata tidak sampai, ya sudah. Berarti kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi ingat, keseimbangan kita adalah masa lalu dengan masa sekarang. Masa lalu tidak bisa ditebus, tapi tidak bisa diubah, tetapi bisa ditebus. Tidak untuk ditangisi, tetapi untuk dipelajari. Begitu pula masa depan, saudara. Masa depan itu bukan untuk ditakuti. Amin. Tidak bisa dipastikan, tetapi bisa untuk disiapkan. Yang kedua, saudara, keseimbangannya adalah antara di dalam dan melalui. Karya Allah di dalam kita dan karya Allah melalui kita. Saya bacakan di sini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ada perubahan di situ. Dari penganiaya jemaat akhirnya menjadi jemaat. Itu ada perubahan. Lalu dia berkata, aku telah bekerja lebih keras. Dan saya suka urutannya. Paulus tidak mulai dengan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tidak. Dia mulainya dengan, aku dulu penganiaya, sekarang aku berubah. Aku sebagaimana aku ada sekarang. Setelah diubahkan, baru dia bekerja keras untuk Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita urutannya tidak benar, saudara. Ada berapa banyak saya lihat hamba Tuhan juga pelayanannya itu luas gitu, karakternya nggak pernah bertumbuh. Dampaknya semakin besar, karakternya tidak semakin berakar. Makanya saya selalu mengingatkan mahasiswa teologi yang saya ajar di SDT Amadius maupun di khotbah-khotbah saya di rekan hamba Tuhan di gereja. Saya ngomong begini, jangan sampai pelayananmu itu meluas tanpa karaktermu mengakar. Jangan sampai pelayananmu meluas tanpa karaktermu mengakar. Kenapa? Karena semakin luas pelayanan seseorang, tapi karakternya tidak mengakar dengan baik, akarnya cuma sedikit, maka dia akan mudah tercabut keseluruhannya. Yang paling penting itu bukan kepandaian, bukan pencapaian, bukan popularitas, bukan gelar. Yang paling penting adalah karakter. Saya berapa kali diminta training di berbagai gereja dan hamba-hamba Tuhannya tanya, Pak kalau boleh nyebutin satu, yang paling penting dalam pelayanan, yang harus dimiliki hamba Tuhan apa? Mungkin mereka berpikir, wah gelar teologi, karena saya punya S3, PhD. Atau mungkin mereka menantikan saya berkata, kepandaian, karena saya juga nulis banyak buku. Tapi tidak, saya jawab karakter. Yang paling penting karakter. Kamu bodoh tidak masalah. Sebab kalau kamu punya karakter, kamu akan rajin belajar. Setuju? Tapi kalau kamu pintar, gak punya karakter, kamu akan jadi orang yang sombong, melukai banyak orang, dan pada akhirnya kamu juga jatuh. Yang paling penting karakter. Oh saya tapi gak pinter, gak apa-apa. Kamu punya karakter, pasti kamu akan bekerja keras, belajar, supaya menjadi lebih baik. Tapi saya ini Pak ya, orangnya tuh gak bisa peduli sama orang lain. Karena keluarga saya ini tidak ada kasih sayang. Gak apa-apa, kamu punya karakter yang baik gak? Kalau kamu punya karakter yang baik, kamu akan berani belajar rendah hati memahami orang lain. Saudara, yang paling penting itu adalah karakter. Jangan sampai Tuhan bekerja melalui kita tanpa di dalam kita. Saya ulang sekali lagi. Jangan sampai Tuhan bekerja melalui kita tanpa di dalam kita.
Saudara lihat bedanya Saul dan Daud. Saul itu Tuhan bekerja melalui Saul, tapi tidak di dalam Saul. Sehingga kita melihat hidupnya Saul adalah a big mess, a big failure. Tapi di dalam diri Daud walaupun dia jatuh, kita bisa melihat Tuhan bekerja di dalam diri Daud, sehingga Tuhan bekerja melalui diri Daud. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan buat saya lebih menyerupai Kristus. Karakter yang paling penting. Dulu saya pikir yang paling penting itu adalah pencapaian. Yang paling penting adalah achievement. Yang paling penting adalah dampak, impact kepada orang lain. No, enggak. Yang paling penting adalah karakter. Di dalam hidup kita juga begitu, saudara. Yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting itu sebenarnya karakter. Ketika kita mendidik anak-anak kita, yang paling penting apa? Karakter. Bukan duit, karakter. Kita seringkali kalau anak punya masalah, kita nggak ngajarin anak menyelesaikan masalah. Kata kunci kita adalah gampang kasih duit beres lah. Udah, kasih gini aja wis pokoknya beres. Tapi kita nggak pernah mengajar anak untuk menyelesaikan masalah. Saya kasih satu contoh misalnya ya. Anak saya waktu kecil saya omongin, jangan lari-lari kalau minum. Ternyata tetap lari-lari sambil minum. Tumpahkan ya. Pada waktu tumpah, biasanya yang kita lakukan apa? Halo, mama-mama, biasanya kalau lihat anak tumpah yang kita lakukan apa? Marah ya. Setelah marah, yang membersihkan siapa? Mamahnya. Ngerti nggak sih? Kita tidak pernah mengajari anak bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Kalau saya enggak, anak saya lari-lari tumpah, saya panggil ketua RT untuk bersihkan. Enggak. Saya panggil anak saya dan saya ngomong gini, ayo bersihin sama papa barengan. Karena dia yang berbuat salah. Saya ngomong dengan anak saya, you screwed it up, you fix it, I'll help. Di dalam segala sesuatu saya perlakukan kayak begitu. Anak saya misalnya berbuat kesalahan gitu, saya ngomong sama anak saya, ya udah kamu jalani aja, tanggung jawab aja. Nanti papa bantu. Contoh lagi ya, anak berangkat ke sekolah, lupa bawa buku. Sebagai orang tua balik nggak? Ngambil? Balik toh? Saya enggak. Saya biarin aja, saya taruh aja di sekolah. Saya punya kerjaan lain kok. Anak saya bilang, nanti dihukum pak sama gurunya. Nggak apa-apa, kamu belajar dari kesalahanmu memang. You make a mistake, you have to be responsible. Sebab kalau kita selalu sebagai orang tua yang kasih solusi, anak kita nggak pernah belajar bertanggung jawab, ngerti nggak maksudnya? Anak saya pertama kali naik mobil, wah gitu kan, terus wah kecepatan dia, kuning maju terus merah, bengong, mundur, nabrak sepeda motor di belakang. Saya buka pintu, saya keluar, saya minta maaf mas, nggak apa-apa tah, gitu, saya turun. Saya bersyukur hasil didikan panjang saya, anak saya itu ikut turun. Datangi orangnya dan minta maaf. Mestinya kan dia berpikir udah beres, orangnya nggak masalah, papahnya sudah minta maaf kan. Tapi enggak, anak saya turun dan minta maaf. Itu hasil didikan panjang. Tiap kali melakukan kesalahan, anak harus minta maaf. Dan saya kasih contoh, kalau saya sebagai orang tua salah, saya minta maaf kepada anak-anak saya. Saya nggak memberi pembenaran. Misalnya saya lupa gitu misalnya, saya nggak ngomong gini, loh papa kerjaannya banyak, ya wajar kalau papa lupa. Loh yang salah siapa, yang marah siapa? Saya selalu bilang, papa yang salah. Bahkan ketika ada persoalan berat, istri saya sudah ngomong gini, Pak, aku sudah nggak sanggup. Saya kumpulin satu keluarga. Terus saya ngomong, papa kepala keluarga di sini, apapun yang terjadi kekacauan, papa yang salah. Papa kepala keluarga. Saya mengajarkan karakter kepada anak-anak saya, supaya anak-anak saya kalau salah, dia langsung tahu responsibility-nya seperti apa. Tapi kita jujur ya, seringkali berpikirnya itu solutif. Cari solusinya, tapi nggak peduli karakter anak kita berkembang seperti apa. Benar atau betul? Kalau misalnya nih, anak kita melakukan kesalahan. Misalnya contoh ya, naik mobil, nyerempet mobilnya orang. Tapi nggak ada yang lihat. Nasihat saudara apa? Ayo jujur. Bisa bayangin nggak sih, anak kita naik mobil, nyerempet mobilnya orang, tapi orangnya nggak tahu kalau diserempet karena parkir kan, gitu, dan nggak ada yang mempersoalkan. Yang saudara lakukan apa? Loh, saya pernah ngalamin gitu. Anak saya di mall, kena, seret, gitu. Kan kita nggak tahu nih punyanya siapa. Parkir tempat lain kan, supaya nggak ketahuan kalau kita yang nyerempet kan. Enggak sih.
Saya bilang, tetap parkir di sini, ambil kertas, kasih tulisan, taruh di situ. Saya telah nyerempet mobil Anda. Telepon ini. Saya kasih nomornya Kapolda. Enggak, pasti enggak. Loh, melatih anak untuk bertanggung jawab dong. Kesalahan apapun, ya harus bertanggung jawab. Saya belajar ngajarin anak saya karakter. Misalnya ini, pulang dari restoran, anak saya itu ngecek. Loh Pak, ini belum dihitung loh Pak. Kalau saudara apa? Saya tahu saudara orang rohani. Pasti akan berkata, itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan gak dihitung gitu kan. Apalagi kalau yang gak dihitung yang paling mahal. Wah itu bukan berkat Tuhan, itu mujizat Tuhan gitu kan. Saya enggak. Saya langsung, oke kita balik aja. Walaupun jauh, saya balik. Saya melatih anak saya tentang kejujuran, tentang karakter. Jangan sampai Tuhan bekerja melalui kita tanpa di dalam kita, saudara. Kalau saya boleh mengkalimatkannya gini, terkesan dengan karya Allah bagi kita jauh lebih utama daripada membuat dia terkesan dengan karya kita bagi dia. Dalam pelayanan kita seringkali berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Bagus nggak? Bagus. Tapi jangan sampai kita langsung ke sana. What shall I do for God? Tapi saudara mulai mikir dulu, what God has done for you. Itu lebih penting. Saudara kalau menyadari bahwa Allah bekerja di dalam hidup saudara, saudara akan terdorong untuk bekerja bagi Allah. Jangan dibalik. Mengapa saya melayani? Karena Tuhan lebih dulu melayani. Mengapa saya mengampuni? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni. Wah itu lagu keren banget saudara. Sampai sekarang tuh saya lihat ya, ini lagu ini bagus banget. Melayani, melayani lebih sungguh. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu melayani. Jadi apapun yang Tuhan lakukan untuk kita, itu menjadi tenaga penggerak apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Lagunya kan gitu, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Cukup 3 ya, jangan terlalu kreatif. Karena saya pernah lihat ada orang terlalu kreatif, nggak pakai latihan, saudara. Jadi melayani lebih sungguh. Setelah 1 kali mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Terus dia mengasihi lebih sungguh. Terakhir, wah dia improvisasi. Bertobatlah lebih sungguh. Semua nyanyi. Bertobatlah lebih sungguh. Masih nggak apa-apa. Bertobatlah lebih sungguh. Masuk akal. Terus Tuhan lebih dulu. Mulai bingung, bertobatlah kepadaku. Makanya jangan terlalu kreatif ya. Dipikir, disiapin semuanya. Kalau mau pelayanan, semua itu disiapkan dengan baik. Jangan asal sembarangan gitu loh saudara. Saya pernah dulu main musik ya di satu persekutuan saudara. Orangnya tuh gak persiapan gitu saudara. Terus tiba-tiba dia tuh bisa medley 1 lagu gitu loh saudara. Pas waktu itu berdoa untuk 17 Agustus, saya masih ingat sampai sekarang saudara. Nggak ada latihannya, dia tiba-tiba kasih kode saya nada dasar kan gitu. Saya kasih nada dasar gitu kan. Terus langsung dia nyanyi, bangsaku ajaib gitu. Loh itu kan bapakku ajaib, nggak ada hubungannya sama bangsaku gitu loh saudara. Itu bisa nyanyinya bangsaku ajaib, itu dari mana ceritanya gitu kan. Orang nggak pakai persiapan ya gitu saudara. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bekerjalah di dalam aku. Amin. Karena dengan Tuhan bekerja di dalam kita, maka kita bisa melayani orang lain. Dan minta sama Tuhan supaya kita itu menghargai, merayakan karya Tuhan di dalam hidup kita. Nah dengan demikian, ini dia salah satu filosofi pelayanan yang saya kembangkan di gereja saya. Pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Bukan berarti saya membandingkan 2 hal ini seolah-olah harus dipilih. Bukan. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk pelayanan, sampai kita lupa memperhatikan kerohanian. You cannot give what you don't have. Saya belajar ini saudara, dengan cara yang paling menyakitkan. Suatu ketika ada pelayan musik di salah satu cabang gereja saya. Minta ketemu sama saya. Setelah ketemu, dia ngomong gini, Pak saya merasa dimanipulasi oleh gereja. Wow, kata yang dipakai kenceng banget, dimanipulasi oleh gereja. Terus saya tanya, mengapa kamu berpikir kamu dimanipulasi oleh gereja lokal ini?
Dia jawab gini, tiap kali ada chat, tiap kali saya ditelepon, selalu tentang jadwal pelayanan. Saya nggak pernah di chat, kabarmu bagaimana, apa yang perlu didoakan. Jadi saya ini diperlakukan sebagai pelayan, tapi tidak pernah sebagai orang. Saya ucapkan terima kasih, besoknya saya adakan rapat mendadak. Dan terus saya bilang, ini kegagalan kita sebagai gereja. Maka lalu saya membuatkan salah satu filsafat pelayanan. Jadi ada 12 filsafat pelayanan di tempat saya yang kami kembangkan. Salah satunya ini, bahwa pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Itulah sebabnya kalau ada orang yang sedang bergumul secara kerohanian, saya gembalakan, saya off-kan dari pelayanan dulu. Entah 2 bulan, entah 3 bulan, saya akan bimbing dia, gembalakan dengan baik. Setelah dia segar kembali di dalam Tuhan, dia boleh pelayanan. Itulah sebabnya saya sering chat kepada para pelayan hanya untuk mengatakan bagaimana kabarmu, apa yang bisa didoakan. Karena pertumbuhan rohani orang lebih penting daripada pelayanan orang. Setuju? Jangan sampai kita tidak mengalami pertumbuhan di tengah-tengah padatnya pelayanan. Saya tidak melarang saudara pelayanan, tapi poin saya adalah saudara perhatikan dirimu. Dan kalau saudara membaca nasihat Paulus kepada para tua-tua di Efesus di Kisah Rasul 20, Paulus bilang apa? Jagalah dirimu, jagalah kawanan domba yang dipercayakan kepadamu. Jadi yang dijaga pertama apa? Diri kita. Baru kawanan domba. Kepada Timotius di 2 Timotius 4 Paulus berkata apa? Jagalah dirimu, jagalah ajaranmu. Yang dijaga pertama kali diri kita. Saya kasih tahu hamba Tuhan. Kalau kamu baca Alkitab hanya untuk keperluan menyiapkan khotbah, bagaimana kerohanianmu bisa diisi? Nggak bisa. Saudara harus mengisi sendiri dengan disiplin rohani yang ada. Saya selalu ngomong kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kalau engkau selalu menyampaikan firman dan tidak pernah punya waktu firman itu tersampaikan kepadamu, bagaimana kamu bisa bertumbuh? Apalagi kalau beberapa hamba Tuhan itu kan senjatanya cuma internet kan. Mau khotbah tinggal ngetik internet. Dan beberapa ngaku kepada saya. Tiap kali saya khotbah Pak ada teksnya. Saya langsung tulis Filipi 3 ayat 1 sampai 4. Yakub Trihandoko. Keluarlah outline khotbah saya. Terus disederhanakanlah sama dia. Saya ngomong, loh pakai khotbah saya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tidak berinteraksi dengan khotbahnya dulu. Pokoknya asal ngambil, asal sampaikan. Jadi jangan sampai cuma begini loh saudara, lewat. Enggak sih. Harusnya gitu kita hidupi firman Tuhannya. Injilnya mengubahkan kita. Maka saya punya prinsip begini. Yang dihidupkan oleh Injil seharusnya menghidupi Injil dan hidup bagi Injil. Saya ulang ya. Yang telah dihidupkan oleh Injil seharusnya menghidupi Injil supaya bisa hidup bagi Injil. Jangan pikir hidup bagi Injil dulu. Kita menghidupi Injil nggak? Sebelum kita menghidupi Injil, kita dihidupkan oleh Injil nggak? Dulu hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Banyak di antara kita lebih suka aktivitas daripada integritas. Banyak di antara kita lebih suka popularitas, saudara. Banyak jalan pintas dilakukan. Tapi jangan, don't do that. Nanti saudara akan menyesal. Kelihatannya hebat, tapi di dalamnya keropos semuanya. Jangan. Jangan sampai pelayananmu meluas tanpa karaktermu mengakar. Setuju? Yang terakhir, saudara, poin yang saudara sukai karena terakhir, yaitu antara kerja keras dan rehat dan istirahat. Saya bacakan ya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Wah, ini hard work. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wah, kita ini paling suka ngelihat orang bekerja keras gitu kan. Banyak orang bekerja keras, tapi banyak juga orang yang bekerja keras tapi nggak bisa bekerja lama. Kenapa? Karena dia tidak bekerja cerdas. Orang itu harus bisa memanage keseimbangan. Kapan istirahat, kapan lanjut. Banyak orang tanya kepada saya ini tidurnya sehari berapa jam? Karena mereka melihat pelayanan saya itu banyak dan sebagainya. Saya selalu ngomong, tidur saya cukup. Loh kok bisa tidurnya cukup? Karena saya punya prinsip begini. Daripada saya kurang istirahat, saya cuma bisa menghasilkan 60. Lebih baik saya tidur, seger, saya bisa menghasilkan 80. Di dalam waktu yang beda. Ini panjang tapi nggak fit. Saya cuma bisa ngerjakan segini. Di sini saya fit, waktunya pendek. Saya bisa ngerjakan lebih banyak.
Tahu bagaimana kita itu beristirahat itu penting. Kemarin baru bincang-bincang juga sama rekan hamba Tuhan. Terus dia cerita, Pak, ingat nggak waktu rapat dulu bertahun-tahun yang lalu kita defisitnya beberapa M itu Pak, yang saya nggak bisa tidur itu, gitu kan. Jadi dia ikut rapat nggak bisa tidur. Saya pulang ditanya istri saya, Pak, highlight rapat apa yang perlu didoakan? Ya kita harus bayar sama kontraktor sini untuk pembangunan gini sekian M dalam 3 bulan. Wah, kamu bisa bayar tak Pak? Sekarang nggak bisa. 3 bulan lagi belum tahu. Terus saya sikat gigi tidur. Istri saya tanya gini, loh Pak kamu kok tidur? Saya tanya, loh kalau aku tidur kenapa? Loh kan utangmu banyak itu. Loh kalau aku nggak tidur besok pagi lunas. Enggak, ya udah tidur dulu lah. Masuk akal nggak sih? Saudara Belani nggak tidur, masalah selesai nggak? Ya tidur toh. Tidur itu tanda kita beriman sama Tuhan. Karena di tengah tidur kita itu nggak bisa mengontrol hidup kita, tapi kita bisa tenang di dalam Tuhan. Ngerti nggak sih? Sebab kalau bangun kita selalu kepengen ngontrol hidup kita. Justru tidur itu tindakan iman. Jadi orang yang paling beriman adalah orang yang paling banyak tidur. Jadi beriman dengan males itu bedanya tipis ya. Adam tidur, waktu bangun Tuhan kasih Hawa. Makanya yang anaknya masih belum dapat jodoh, kita suruh tidur terus gitu, tidur terus. Sampai tahu bangun ada Hawa ya kan, bangun ada Adam gitu kan ya, gitu. Enggak sih, tidur itu sungguhan, itu tanda kita berserah penuh kepada Tuhan. Saya dulu tuh kalau tidur ya susah, karena kalau saya tidur tuh mesti gini loh saudara, mikir gini. Sampai istri saya itu kalau saya tidur gini, tangan saya dipindahin gini loh saudara. Saya itu kalau misalnya ya harus persiapan apa, belum dapat ide, saya tidur duluan. Istri saya selalu ngomong gitu, Pak tidur dulu aja Pak. Walaupun waktunya mepet, istri saya selalu kasih nasihat, Pak tidur dulu. Biasanya kalau kamu tidur mesti ada ide. Dan sungguhan, saya tuh nyiapin seminar, nyiapin khotbah kadang-kala capek banget gitu kan ya. Saya tidur, percaya nggak? Di tengah tidur saya itu kan saya gini tuh. Saya tuh bisa dapat online khotbah loh. Jadi saya khotbah itu, istri saya bilang pules. Tapi pikiran saya itu jalan terus gitu. Sekarang saya nyoba gini, nggak bisa. Maka saya tambah, ini sama gini, kayak salib. Gitu. Nggak apa-apa, tenang aja bersama dengan Tuhan. Ya, tahu caranya rehat. Nah tapi bagaimana kaitan kasih karunia dengan kita rehat? Kaitannya begini, next ya. Ini kuncinya sebetulnya ada di sini. Keberhargaan kita itu ditentukan oleh korban Kristus yang sempurna bagi kita. Mengapa orang itu workaholic? Apa kira-kira? Alasannya apa? Mengapa orang bekerja keras luar biasa? Tujuannya apa? Sukses. Mengapa kok sukses menyenangkan sampai dikejar? Kenapa? Dihargai orang, benar sekali. Dapat pengakuan, merasa diri berharga dan sebagainya. Karena orang kepengen merasa diri lebih berharga, maka mereka bekerja keras sedemikian rupa. Tapi itu cara yang keliru. Kenapa? Karena keberhargaan kita ditentukan oleh korban Kristus yang sempurna bagi kita. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja keras. Harus, saudara. Kita harus bekerja keras. Bahkan kita ini harus bekerja extra mile. Kalau orang lain berharap kita melakukan segini sebagai orang Kristen, kita lakukan lebih banyak. Saya punya komitmen dulu dengan anak-anak saya. Papa pokoknya tiap weekend main dengan kalian 4 jam. Tiap weekday. Tiap weekend, akhir pekan, Papa akan main setengah hari dengan kalian. Janji saya begitu. Tapi dalam realisasinya, saya selalu memberi lebih daripada itu. Karena kita selalu doing extra mile. Di tempat saya, di gereja saya, Senin hari libur hamba Tuhan. Tapi nggak pernah sekalipun saya ngambil libur. Kalau saya bisa melakukan sesuatu ya saya lakukan. Tapi dulu alasan saya melakukan dengan sekarang melakukan berbeda. Dulu saya melakukan karena saya nggak mau gagal dalam pelayanan. Nanti kalau gagal, gereja nggak berkembang, saya malu. Nanti kalau gagal gini, saya kecewa. Makanya saya bekerja keras tanpa istirahat. Jiwa saya nggak bisa tenang. Pikiran saya nggak bisa tenang. Kenapa? Karena I have to prove something to many people. Saya harus membuktikan sesuatu kepada banyak orang. Tapi sekarang saya bersyukur, Tuhan ubahkan saya melalui Injil. Saya sadar bahwa hidup saya berharga bukan karena prestasi saya. Hidup saya berharga karena
Tuhan menebus saya dengan darah yang sempurna di kayu salib. Itulah sebabnya saya tenang, berhasil puji Tuhan, gagal pun juga puji Tuhan. Kasih karunia Allah itu selalu ada, tapi bentuknya kadangkala berbeda. Saya ulang sekali lagi. Kasih karunia Allah itu selalu ada, tapi bentuknya kadangkala berbeda. Kadang kasih karunia Tuhan itu memberi kita keberhasilan sehingga kita tuh nggak patah semangat gitu, melihat buah pelayanan kita. Tapi kadangkala kasih karunia Tuhan bentuknya apa? Memberi orang-orang yang menentang kita supaya kita sadar bahwa ketika kita berhasil itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan saja. Nggak apa-apa. Kadang Tuhan buka kok beberapa pelayanan saya sehingga saya bisa berkata, wow luar biasa. Barusan ada orang ketemu saya dan dia ngomong gini, dari luar pulau ketemu saya. Dia sama istrinya berkata begini, Pak, saya ini pernah ketemu Jokowi, tapi saya lebih bersyukur ketemu dengan Bapak. Terus dia bilang, karena saya ketemu Jokowi hidup saya nggak berubah. Ketemu Pak Yakub di YouTube, hidup saya berubah, satu keluarga berubah. Ada buah yang Tuhan munculkan di tengah-tengah. Mungkin saya bertanya-tanya dengan semua keletihan di dalam pelayanan. Tuhan buka pelan-pelan. Tapi Tuhan gak akan buka semua. Kenapa? Kalau Tuhan buka semua, saya gak tahan untuk tidak jadi sombong. Ngerti? Kasih karunia Tuhan selalu ada. Tapi bentuknya kadangkala berbeda. Jangan mudah iri. Orang lain kok keluarganya harmonis ya. Aku kok sering bertengkar. Loh, tetap ada kasih karunia Tuhan untuk dua keluarga ini. Cuma bentuknya berbeda. Disyukurin aja. Jadi kita harus bekerja keras nggak? Harus bekerja keras. Harus doing extra mile, saudara. Tapi harus dengan cara yang benar, motivasinya yang benar. Dan saya mau memberitahu satu kalimat lagi. Ada dua. Yang pertama ini. Pencapaian dan kegagalan tidak mengubah apa-apa pada siapa kita yang sebenarnya. Pencapaian dan kegagalan tidak mengubah apa-apa pada siapa kita yang sebenarnya. Apakah dengan saudara berhasil, kaya, terkenal, saudara menjadi lebih meaningful? Saudara merasa lebih berarti hidupnya? No. Karena hidup kita itu ditentukan oleh korban Kristus bagi kita. Bukan ditentukan oleh apa yang kita lakukan bagi Kristus, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita nggak bisa memahami ini, kita akan menjadi orang yang bekerja terus tanpa istirahat. Nanti pada waktu nggak bisa kerja, kita jadi orang yang sangat sensitif sekali. Saya sudah melihat berapa banyak orang yang sangat sensitif waktu mendekati pensiun atau waktu kehilangan pekerjaannya dia. Atau waktu bisnisnya mundur, menjadi sangat sensitif. Bahkan pendeta beberapa yang sudah diemeritasi, dipensiunkan, menjadi orang yang sangat sensitif sekali. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya nggak berharga lagi. Dan itu adalah konsep yang keliru. Bapak Ibu saudara sekalian, terutama yang sudah lanjut usia. Ketika engkau nggak bisa melakukan apa-apa, itu bukan berarti engkau tidak berharga. Karena Tuhan sudah melakukan segalanya untuk engkau. Itu yang membuat engkau berharga. Dan kalau kita sekarang nantilah bukan sekarang. Nanti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Itu artinya apa? Tuhan memberi kita kesempatan beristirahat, mensyukuri semua karya Tuhan melalui kita. Bersyukur. Ada orang-orang yang dampaknya ada melalui hidup kita. Bersyukur untuk anak-anak yang bertumbuh mencintai Tuhan karena kita. Wong Tuhan aja menciptakan alam semesta 6 hari. Hari ke-7 Tuhan ngapain? Istirahat. Apa yang dilakukan Tuhan waktu istirahat? Panggil tukang pijet keroan. Karena capek dia 6 hari kerja. Enggak lah. Yang Tuhan lakukan waktu istirahat apa? Mensyukuri semua karyanya dia. Kita nanti pada waktu nggak bisa melakukan apa-apa, jangan merasa nggak berharga, setuju? Justru kita noleh ke belakang dan bersyukur. Aduh Tuhan terima kasih. Tuhan mau pakai saya berdampak dalam hidupnya si A, si B, si C. Oh Tuhan bersyukur, Tuhan kasih aku kesempatan berdampak pada gereja A, gereja B. Walaupun sekarang aku nggak bisa ngikuti perkembangannya, cuma bisa berdoa. Bersyukur, masing-masing kita harus bersyukur. Kegagalan, keberhasilan tidak menambah apa-apa pada diri kita, saudara. Sungguhan. Makanya saya tuh agak ilfil dengan beberapa hamba Tuhan ini. Saya dikasih tahu soalnya. Kalau di S3 itu, di teologi ya, S3 itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Sudah S3 doktor pun masih ada tingkatannya. Paling rendah itu DMin, Doctor of Ministry. Terus Doctor of Missiology, Doctor of Theology, sama PhD, Doctor of Philosophy. Gitu. Teman saya itu loh yang paling rendah cuma DMin.
Mau khotbah aja udah pesan beberapa hari kepada panitianya. Jangan lupa loh ya, nuliskan gelar saya doktor. Pas mau khotbah pesan, jangan lupa disebutin ya. Saya doktor. Saya dengar gitu mau cari ember, saudara. Mau muntah saya. Apa sih yang dibanggakan dari gelar-gelar yang begitu? Saya ngomong gini bukan karena saya nggak punya gelar. Tapi bagi saya itu sampah semuanya. Karena at the end of the day yang paling penting adalah your character. Yang paling penting bukan popularitas kita. Yang paling penting bukan pencapaian-pencapaian kita. Yang paling penting adalah who we are di dalam Kristus. Apakah kita berharga karena Kristus? Apakah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus? Amin. Saya sungguh rindu hari ini kita menjaga keseimbangan kita. Dan yang terakhir saudara, kalimat yang akan menjadi simpul dari semua yang saya sampaikan adalah ini. Ketimpangan dalam pengambilan keputusan seringkali disebabkan oleh berhala tertentu yang sedang menuntut untuk diberi makan. Kita ini kadang-kadang nggak bisa menjaga keseimbangan dalam hidup kita karena kita sedang memberi berhala tertentu dalam hidup kita. Saya kasih contoh ya. Merawat wajah boleh nggak? Merawat tubuh boleh nggak? Harus, bukan cuma boleh. Para perempuan sedikitlah berhias. Itu saya ingat Billy Graham pernah diprotes sama seorang tante-tante. Karena istrinya Billy Graham itu kan suka berdandan. Terus tante-tantenya ini ngomong, saya suka sama khotbahmu, tapi saya nggak suka istrimu. Istrimu suka berdandan. Dan Billy Graham lihat ke dia dan ngomong, saya rasa ibu juga perlu mulai berdandan. Nggak apa-apa, jaga diri apa semua baik. Tapi seringkali ketika orang menjaga diri berdandan, itu untuk memberi berhala penerimaan dan pengakuan. Dia melakukan ini supaya diterima oleh orang lain, supaya diakui oleh orang lain. Berusaha untuk melakukan ini semuanya supaya diterima, supaya diakui. Semua yang kita lakukan yang tidak seimbang, itu pasti untuk memberi berhala di dalam diri kita. Saya dulu bekerja keras, lupa istirahat sama sekali. Sampai ada senior saya yang berkata begini, Dek, abang mau kasih tahu kau ya, kau ini gila, tidak adil kepada generasi yang ada di depan. Kalau kau gini terus, kau mati umur 40. Dan nanti orang-orang Kristen yang harus mendengarkan khotbah kau, gak bisa dengerin khotbah kau. Karena saya sangat jarang istirahat waktu itu. Apa yang saya cari coba? Karena saya punya ambisi pribadi. Sebelum 30 tahun saya harus khotbah di lapangan, ribuan orang. Saya harus khotbah di hotel bintang 5 yang dengarkan konglomerat Indonesia. Saya kejar semua itu. Tapi setelah dapat apa yang saya dapatkan? Nothing. Ketika saudara belum ada di atas puncak, saudara melakukan apapun, lupakan yang paling penting, lupakan keluargamu. Supaya you reach at the top. You reach the top. But when you are on the top, gitu, you get nothing. Gak ada. Makanya saya kasih tahu kepada Bapak Ibu saudara, lihat berhala-berhala apa yang sedang kita kasih makan gitu. Kadang-kala orang tua atas nama sangat memperhatikan anak. Wah, detail diurusin. Padahal itu berhala apa? Berhala kontrol. Kalau ada sesuatu di luar kontrolnya dia, muarahnya setengah mati, khawatirnya setengah mati. Ada beberapa orang kalau diajak maju, ayo kita maju, ngadain perubahan-perubahan. Alasannya rohani, jangan cepet-cepet. Udah yakin belum ini pimpinan Tuhan? Wah, kelihatan rohani. Padahal memberi makan berhala kenyamanan. Dia nggak mau perubahan, sebab kalau mau berubah lebih baik dia harus keluar dari comfort zone. Dan dia nggak mau karena berhalanya kenyamanan. Jadi setiap keputusan kita yang tidak seimbang, itu karena kita sedang memberi makan berhala tertentu di dalam hidup kita. Apapun, whatever decision you take. Kalau memang the decision that you take tidak seimbang, pasti memberi makan salah satu berhala di dalam hati kita. Makanya hari ini saya sungguh rindu kita bisa berkata kepada Tuhan, ya sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku tetap Tuhan. Yang paling penting adalah Tuhan. Tuhan, bukan kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Mari kita berdoa sama Tuhan, minta supaya Tuhan bekerja di dalam kita. Baru setelah itu Tuhan bekerja melalui kita. Dan kita minta sama Tuhan supaya masa lalu itu kita bisa rengkuh, saudara, bukan ditangisi, tapi direngkuh gitu, ditebus gitu. Gak apa-apa salah. Di sini ada yang pernah nyesel dengan kesalahannya? Gak bisa mengampuni sampai sekarang? Coba kalau aku jaga suamiku, makannya dia. Coba kalau aku jaga istriku,
Makannya dia, coba kalau istriku waktu pergi itu tak antar, gak akan kecelakaan. Coba suamiku, pada waktu itu aku jaga makanannya. Coba kalau aku lebih galak lagi sama dia, gak mungkin dia mati karena kanker dan sebagainya. Ada banyak orang yang gak bisa keluar dari masa lalu. Tapi belajar untuk merengkuh masa lalu ya. Kesalahan gak apa-apa, direngkuh. Saya ngomong sama istri saya, kamu harus belajar merengkuh kesalahanmu. Lalu istri saya meluk saya. Karena kesalahannya dia adalah menikah dengan saya. Yang paling penting adalah bersama dengan Tuhan, saudara, anugerahnya selalu cukup. Everything is grace, grace is everywhere. Yang setuju katakan amin. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan masing-masing kita untuk berdoa kepada Tuhan.